Halo semua. Hai. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, luar biasa. Bagaimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Yes. Luar biasa. Oke, luar biasa. Semua kabarnya baik-baik dan kakak berharap adik-adik di sana juga dalam kondisi yang baik-baik. Oke, perkenalkan kami dari Paroki Salib Suci Kloang Rotat bersama saya, Kakak Asti dan Hai, saya Dian. Hai, saya Kevin. Hai, saya Nia. Hai, saya Nova. Hai, saya Claudia. Hai, saya Chelsea. Hai, saya Olive. Hai, saya Diva. Hai, saya Rizky. Hai, saya Olan. Dan saya Kakak Anas. adik-adik terkasih. Pada bulan Mei ini, keuskupan kita merayakan Yubelium Pendidikan Anak dan Remaja. Untuk mengisi bulan ini, kita akan berkatekese dengan tema Aku dan Media Sosial. Untuk pertemuan kali ini, kita memiliki tema Terang di Jagat Online. Oke, adik-adik semua, siapa yang suka menggunakan HP? Oke, ternyata semuanya suka menggunakan HP dan pastinya adik-adik di sana juga pasti suka menggunakan HP. Selanjutnya adik-adik, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana kita menggunakan HP secara bijak. Untuk itu, mari kita mengawali kegiatan kita hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Kakak ajak kita semua bangkit berdiri. Jalan serta Yesus, 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, tepuk tangan semua. Silakan adik-adik duduk. Kita akan mengawali kegiatan kita dalam doa. Kepada adik Nova, silahkan pimpin kita dalam doa. Marilah teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memberikan sarana internet kepada kami. Semoga Engkau mampukan kami untuk berbagai kasih dan kebaikan-Mu, serta mewartakan kabar baik dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih adik Nova yang sudah pimpin kita dalam doa. Selanjutnya adik-adik semua, kita akan mendalami katekese kita kali ini. Kita akan bermain bersama dalam game Cahaya di Dunia Digital. Untuk itu kita akan bermain bersama. Baik adik-adik semua, untuk kita lebih mendalami katekese menjadi terang di jagat online ini, kita akan bermain bersama dalam permainan Cahaya di Dunia Digital. Untuk itu, adik-adik semua akan dibagi dalam 2 kelompok bersama. Dalam 2 kelompok ini, adik-adik akan membacakan kertas yang akan kakak bagikan ini. Setelah itu adik-adik akan mengisi kertas tersebut dalam 2 kotak yang ada
di depan adik-adik semua. 2 kotak itu yang pertama, Kakak Ana silahkan diangkat kotaknya. Oke, ini namanya kotak terang. Dan kotak yang kedua adalah kotak gelap. Untuk kedua kotak ini akan diisi oleh kertas yang akan dibaca oleh adik-adik semua. Kakak akan membagikannya. Tapi sebelumnya kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, semuanya sudah pada semangat. Kakak akan bagikan dulu kertasnya. Pilih yang mana? Oke. Silahkan adik-adik bacakan tulisan yang ada di kertas. Kemudian silahkan mengisinya ke dalam kotak yang sudah disediakan. Silahkan, Kelvin. Selanjutnya. Oke, semakin bersemangat. Ada yang mengisi di kotak gelap, ada juga yang mengisi di kotak terang. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk salut untuk adik-adik. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, luar biasa. Sekarang saatnya Kakak Asti bersama Kakak Anas akan membacakan hasil yang sudah diisi oleh adik-adik semua. Kakak akan membacakan yang ada di kotak terang. Yang pertama, berbagi cerita inspiratif bersama teman di media sosial. Bagaimana adik-adik? Apakah ini cocok di kotak terang atau di kotak gelap? Di kotak terang. Oke, di kotak terang. Tepuk tangan. Semuanya luar biasa. Selanjutnya, menguatkan teman lewat media sosial. Bagaimana? Apakah ini cocok di kotak terang atau gelap? Terang. Oke, luar biasa di kotak terang. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Selanjutnya, ada kertas yang ketiga, menggunakan aplikasi pendidikan untuk belajar dan berkembang. Bagaimana? Apakah di kotak terang atau kotak gelap? Oke, luar biasa Kakak Anas, adik-adik kita berikan tepuk semangat. 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 Ternyata adik-adik sudah berhasil mengisi 3 kertas di kotak terang dan semuanya luar biasa jawaban yang tepat. Sekarang giliran Kakak Anas untuk melanjutkan kertas apa saja yang tertulis dalam kotak gelap. Silakan Kakak Anas. Baik adik-adik, yang terdapat dalam kotak gelap ada 2 kertas. Yang pertama, menyebarkan rumor atau gosip yang tidak jelas kebenarannya. Ini ada di kotak terang atau gelap? Gelap. Iya. Dan yang kedua, membuli teman lewat medsos. Ini ada di kotak terang atau gelap? Gelap. Ya baik, kita tepuk tangan untuk semua. Oke, terima kasih Kakak Anas, luar biasa. Kelompok bintang sudah berhasil mengisi kertas dengan tepat sesuai dengan kotaknya. Selanjutnya Kakak Anas, kita akan memberikan kesempatan kepada kelompok matahari untuk mengisi kertas di kotak yang sudah ditentukan. Silakan. Oke, silakan tulisannya dibaca, kemudian adik-adik silakan menentukan apakah kertasnya cocok di kotak gelap atau di kotak terang. Oke, silakan adik Rizky. Selanjutnya, ketiga, dibaca baik-baik. Selanjutnya, kotak keempat. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk salut dulu untuk kelompok matahari. Tepuk salut.
Oke, luar biasa. Kakak Anas, ternyata mereka sudah mengisi. Ayo kita perhatikan lagi. Bagaimana, apakah jawaban mereka tepat? Dan ternyata Kakak Anas di kotak terang ada cuma satu kertas. Kakak akan bacakan. Mengikuti akun yang memberikan motivasi dan pengetahuan. Bagaimana adik-adik? Apakah kertas ini cocok di kotak gelap atau kotak terang? Kotak terang. Kotak terang, luar biasa. Selanjutnya Kakak Anas. Baik, untuk di kotak gelap ada 4 kertas. Yang pertama, mengikuti tren berbahaya di TikTok atau platform lain. Ini cocok di kotak gelap atau terang? Gelap. Mengirimkan informasi yang menyesatkan. Apakah ini cocok untuk kotak gelap atau terang? Gelap. Melakukan plagiat atau menyalin konten tanpa izin. Apakah ini cocok untuk kotak gelap? Iya, cocok. Dan yang terakhir, mengirimkan kata-kata kasar melalui pesan pribadi. Cocok? Cocok. Iya, baik. Oke, luar biasa untuk adik-adik kita sudah mengisi lembar-lembar kertas dengan tepat di kotaknya masing-masing. Untuk lebih mendalami lagi kita akan berdiskusi bersama dalam permainan ini. Silakan adik-adik untuk kembali ke tempat semula. Silakan. Oke, adik-adik semua, bagaimana permainan tadi? Seru? Seru. Oke, luar biasa. Setelah kita bermain bersama, kita akan mendalami lagi permainan tadi. Kita akan berdiskusi bersama. Baik, setelah adik-adik bermain tadi, pasti ada yang sudah memasukkan kartu di kotak cahaya. Siapa yang sudah mengisi kartu di kotak cahaya? Saya. Ya, silakan adik Rizky, kemudian jelaskan juga dengan dampak positif untuk kehidupan adik. Silakan. Saya mendapatkan kartu yang ditulis mengikuti akun yang memberikan motivasi dan pengetahuan. Saya memilih perilaku ini sebagai cahaya, karena itu membantu saya membantu tumbuh saya lebih positif dan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Dampak positifnya, saya merasa lebih dekat dengan Tuhan dan teman-teman saya. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk salut dulu untuk adik Rizky. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, luar biasa. Selanjutnya adik-adik, setelah di kotak terang kita berpindah di kotak gelap. Pasti ada yang mengisi di kotak gelap tadi. Kakak ingin tanyakan, apa yang terjadi kalau adik-adik terlalu sering terlibat dalam perilaku yang ada di kotak kegelapan tadi? Siapa? Saya. Oke, adik Diva, silakan. Saya mendapatkan kartu dengan tulisan mengirimkan kata-kata kasar melalui pesan pribadi. Jika kita terlalu sering terlibat dalam perilaku negatif, kita bisa merasa jauh dari Tuhan, kehilangan kedamaian, dan merusak hubungan dengan orang lain. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk salut juga untuk adik Diva. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik adik-adik semua, selanjutnya adik-adik pasti sangat menyukai dunia internet, termasuk juga adik-adik yang ada di sana. Kakak ingin tanyakan, apa sih yang menarik dari dunia internet itu? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya. Oke, silakan adik Chelsea. Saya menggunakan HP untuk belajar. Wow, luar biasa menggunakan HP untuk belajar. Siapa lagi yang mau menjawab? Saya. Oke, adik Olan silakan.
Saya menggunakan HP untuk berkomunikasi dengan teman saya. Luar biasa untuk bisa berkomunikasi. Selanjutnya kita berikan tepuk tangan dulu untuk teman-teman berdua ini. Tepuk tangan yang meriah. Baik, selanjutnya pasti ada hal yang menarik, pasti juga ada hal yang kurang menarik. Pasti ada hambatan dan kesulitan. Silakan adik-adik menyebutkan apa saja hambatan atau kesulitan-kesulitan yang dialami ketika menggunakan media internet. Saya, karena Kes. HP kita jadi lupa waktu belajar dan berdoa. Oke, luar biasa adik Olive bisa menjawab dengan tepat. Kita berikan tepuk tangan untuk adik-adik semua. Oke, selanjutnya kita sudah berdiskusi bersama terkait game yang sudah kita mainkan tadi. Di samping kita bermain tadi, ada hal baik yang penting yang bisa kita pelajari, yaitu permainan itu mengajarkan kita ternyata dunia maya itu menjadi tempat yang sangat baik dan juga bisa menjadi tempat untuk berbagi kebaikan dan inspirasi. Tetapi ingat adik-adik, ada juga hal yang kurang baik dan menjadi tempat yang penuh dengan kegelapan. Untuk itu, kita harus bisa memilah dengan baik dan juga ingat kita dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia. Selanjutnya kita akan mendalami lagi lebih dalam untuk katekese ini menjadi terang di jagat online. Kita akan mendengarkan dalam terang kitab suci. Untuk itu Kakak Anas, silahkan waktu dan kesempatannya untuk membimbing kita. Baik adik-adik, mendalami tema menjadi terang di jagat online, mari kita bersama-sama membuka Injil Yohanes bab 8 ayat 12 sampai 20. Kepada adik Diva yang membacakan, dipersilakan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Maka Yesus berkata pula kepada orang-orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi kamu, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus. Terima kasih kepada adik Diva yang telah membacakan teks kitab suci untuk kita. Baik, kita amati bersama dalam Injil Yohanes, mengapa Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia.
Barang siapa mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Yesus adalah sumber kebenaran dan hidup. Mengikutinya memberi Yesus adalah sumber kebenaran dan hidup. Mengikutinya memberi kita petunjuk untuk hidup dengan benar dan penuh kasih. Baik, luar biasa untuk adik Diva. Kita tepuk tangan untuk adik Diva. Dalam kisah Injil Yohanes, siapakah yang bersaksi tentang dirinya sendiri dan mengapa mereka bersaksi tentang dirinya sendiri? Saya kakak. Orang Farisi mengatakan bahwa mereka saja yang benar. Terima kasih kepada adik Claudia. Baik adik-adik, sebagai anak remaja Katolik yang percaya pada Yesus, apa saja yang bisa kita pelajari dari kisah Injil Yohanes? Saya kakak. Yesus adalah terang yang menuntun kita untuk menjadi terang bagi orang lain. Luar biasa untuk adik Nia. Apa yang dapat kita lakukan sehingga kita pantas disebut anak Allah dan remaja Katolik yang bersaksi tentang Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus di jagat online? Saya kakak. Menjadi contoh yang baik dengan berbagi konten positif. Ya, terima kasih kepada adik Kevin. Memberi dukungan dan pesan melalui HP. Baik adik-adik, luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah menjawab dengan begitu baik. Baik adik-adik, setelah kita mendalami teks Injil Yohanes, dalam Injil ini Yesus mau berpesan kepada kita untuk berani menjadi saksi Kristus. Kita harus berani dalam terang Tuhan. Yesus juga mau mengajak kepada kita anak-anak membawa terang dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, apa yang kita lakukan mampu membawa terang bagi gelapnya kehidupan online. Harapannya, perilaku-perilaku buruk dan aneka dampaknya makin terlihat sebagai sesuatu yang tidak baik mesti kita tinggalkan. Terang yang kita bawa pun mampu membawa orang ke jalan yang benar, jalan yang baik dan bukan menyesatkan. Adik-adik, Kristus mau memanggil kita untuk menjadi terang di jagat online. Dan yang menjadi sumber teladan kita adalah Yesus sendiri. Karena dialah sang terang sejati dalam kehidupan sehari-hari, kini dan selamanya. Baik adik-adik, setelah kita mendalami pesan firman Tuhan, kita akan masuk pada penghujung, yaitu kita menentukan aksi nyata bersama. Di sini kakak akan memberikan tugas kepada adik-adik untuk mendownload gambar rohani yang ada di internet. Bisa? Bisa. Baik, untuk gambar tersebut, untuk pertemuan berikut kita akan periksa bersama-sama. Kakak minta untuk gambar, adik-adik boleh menuliskan rumusan doa. Bisa? Bisa.
Baik adik-adik, mari kita menutup kegiatan kita dengan doa penutup. Kepada adik yang membawakan doa, dipersilakan. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dan pertemuan kami. Semoga Engkau mendampingi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu menggunakan internet dengan baik dan bijak. Demikian perkembangan hidup dan masa depan kami serta perwujudan melaksanakan pertugasan-Mu menjadi terang di jagat online. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri dengan menyanyikan lagu Himne Sekami. Tuhan Yesus, aku berjanji. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi sahabat yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, rela berkorban beramal, akal iblis akan kulawan, firman Tuhan aku wartakan, mulai kini sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Oke, adik-adik semua, kita sudah menyelesaikan katekese kita hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita dan sampai jumpa.